Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba 'alaina al amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adal amanah wa kashafal hummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir di tempat ini bersilaturahmi, talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, sungguh kesempatan yang luar biasa kembali ke tempat ini. Jadi kalau di panggung sini saya sudah yang ketiga kayaknya. Sebelum Ramadan saya di Universitas Muhammadiyah Gombong. Jadi sudah 4 kali saya ke Gombong. Sangat luar biasa. Amal usahanya luar biasa. Cabang terbaik se-Indonesia. Tepuk tangan. Kita doakan mudah-mudahan untuk seluruh pengurus dan jamaah semuanya selalu mendapatkan jariahnya. Karena niatannya semuanya untuk berdakwah. Bangun sekolahan tujuannya untuk dakwah. Bangun rumah sakit tujuannya untuk dakwah. Bangun universitas tujuannya untuk dakwah. Bangun PAY yatim piatu tujuannya untuk dakwah. Universitas semuanya amal usaha Muhammadiyah tujuan utamanya untuk dakwah. Karena memang gerakan kita Muhammadiyah itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka gerakan dakwah itu yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita, sehingga di dalam aktivitas kita selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebentar lagi masuk Idul Adha. Tahun ini kayaknya bareng lagi ya. Ya, bareng ya. Sama-sama tanggal 10. Iya kan? Ada nggak yang Idul Adha tanggal 11? Nggak ada. Bareng semuanya tanggal 10. 10 Dzulhijjah. Tapi entah nanti tanggal 10-nya itu hari apa sama hari apa kan. Semuanya sepakat tanggalnya 10. Dan tahun ini menjadi tahun terakhir bagi Muhammadiyah menggunakan kalender wujudul hilal. Tahun depan kita sudah menggunakan kalender Islam global, ya, seperti yang sudah dimunaskan. Biasanya kalau kurban itu seringnya sejarahnya dinisbatkan terkait dengan cerita Nabi Ismail. Tapi saya lain ini. Saya tarik ke belakang lagi.
Ternyata yang namanya kurban itu sudah ada sejak masa Nabi Adam melalui putranya Qabil dan Habil. Saya dulu mikir yang namanya Nabi itu kan manusia pilihan Allah yang membawa wahyu untuk umatnya. Nabi Adam ini umatnya sopo, ya. Dakwahnya kepada siapa? Ternyata Nabi Adam itu juga membawa banyak syariat. Syariatnya tentu untuk umatnya. Umatnya siapa? Putra-putrinya Nabi Adam. Nabi Adam ini awal mulanya dicipta tinggalnya di surga. Yang namanya di surga apa saja ada. Pengen makan apa saja tinggal batin, langsung datang, langsung ada nang swarga. Allah membolehkan, mempersilahkan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa untuk makan apa saja yang ada di dalam surga, hanya kecuali satu pohon yang dikenal dengan pohon khuldi. Kata Allah, silakan makan saja apapun yang ada di dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Tapi jangan deketin satu pohon ini, jangan makan satu pohon ini. Karena wahai Adam, wahai Hawa, sekiranya kamu makan satu buah dari pohon ini, maka kamu akan termasuk dari orang-orang yang zalim. Waktu awal permulaan diciptakan Adam dikasih ilmu pengetahuan. Di sana ada iblis, di mana iblis ini kalah ilmu sama Adam sehingga diminta untuk hormat kepada Adam. Namun iblis tidak mau, akhirnya iblis diusir dari surga. Maka ketika Adam masuk di dalam surga dan tidak boleh memakan satu buah dari pohon surga, kesempatan bagi iblis untuk cari teman, kesempatan bagi iblis untuk menggoda Adam supaya Adam keluar dari surga. Iblis minta izin kepada Allah supaya diperkenankan untuk menggoda Adam. Maka diperkenankan untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Diganggu, wahai Adam, saya ini teman kamu, kita sudah kenal. Saya ini pengen ngasih nasihat kepadamu. Allah itu tidak membolehkan kamu dan juga istrimu untuk makan buah khuldi. Wahai Adam, ketahuilah olehmu, kenapa kok disebut buah khuldi? Karena itu buah kekekalan. Sekiranya engkau makan buah khuldi, niscaya engkau akan kekal di dalam surga. Wahai Adam, ketahuilah bahwa saya itu niat saya tulus baik. Saya itu termasuk golongan orang-orang yang suka memberikan nasihat. Nabi Adam sebagai manusia pertama yang tahu Allah, yang mengenal Allah, belum pernah mendengar ada makhluk yang berani berbohong. Jadi ketika iblis mengatakan saya itu penasehat, saya itu pengen kebaikan untukmu, maka Adam tahunya baik. Karena belum pernah kok ada makhluk di muka bumi berani bermaksiat kepada Allah, berani berbohong. Maka Adam mengatakan, wahai iblis, Allah melarang saya untuk memakan buah khuldi. Dijawab oleh iblis, wahai Adam, apakah engkau tidak percaya sama temanmu, sama sahabatmu? Saya ini pengen kebaikan untukmu supaya kamu itu kekal di surga.
mulailah Adam goyah karena belum pernah kenal, mosok ada makhluk di dunia yang berani bohong, kayaknya nggak mungkin. Maka diikutilah nasihat menyesatkan dari iblis, maka dia bersama istrinya mendekati pohon khuldi, memetik buahnya, dan makanlah yang bernama buah khuldi. Konon Nabi Adam makan satu, tekan leher keselak. Nah, jadi manik atau apa namanya itu? Ya. Konon Ibu Hawa makan dua, tertelan sampai dada. Nah, jadi lakuin jare. Soalnya nono ceritanya nang Quran ataupun nang Sunnah ora ono, ning jarenya katanya seperti itu. Karena sudah makan buah khuldi itu bar keselak ya, maka Allah berfirman, wahai Adam, bukannya dulu itu sudah aku larang supaya kamu itu tidak makan buah khuldi? Bukannya saya sudah perintahkan kepadamu dan istrimu supaya tidak mendekati pohon ini? Mengapa engkau melanggar perintahku? Nabi Adam kaget. Kata Adam, ya Allah, ini nasihat dari iblis. Kata iblis, kalau saya makan buah ini, katanya saya akan kekal di surga. Kata Allah, wahai Adam, engkau telah bermaksiat, engkau telah melanggar perintahku. Tidak boleh siapapun di jagat raya ini yang melanggar perintahku. Maka engkau dan istrimu aku hukum dengan cara engkau dikeluarkan dari surga. Karena hanya orang-orang yang bersih, yang suci, yang layak masuk surga. Maka nanti umat manusia, ketika kita itu masih ada kotoran maksiat, nanti ketika kita di hadapan Allah, kita akan dicuci dulu di neraka. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan selamat langsung masuk surga. Manusia yang ada maksiatnya itu akan dicuci dulu di neraka sampai bersih, mungkin 100 tahun, 200 tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, tergantung dosanya. Padahal satu hari di akhirat itu khamsina alfasanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Ada di akhirat itu dihukum sama Allah 2 hari saja, itu sudah sama dengan 100.000 tahun di dunia. Rong dino. Kalau dihukumnya itu seminggu, kalau setahun, kalau 100 tahun, tinggal dikalikan kali 50.000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat dari siksa api neraka. Amin. Maka Adam karena telah bermaksiat, sementara surga itu bukan tempatnya orang yang bermaksiat, yang masih terada noda dosa, dikeluarkan, diusir oleh Allah supaya turun ke dunia. Qul nahbitu minha jami'a. Turun. Ketika turun di dunia, konon Nabi Adam turunnya di padang pasir di daerah Arab. Siti Hawa turun di India. Zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada HP. Nah, kalau zaman sekarang turun di India tinggal, Bi, ada di mana Bi, kan? Umi lagi di mana? Tinggal saya di India, ya udah ketemuan, ya. Tinggal naik pesawat ketemu. Zaman sekarang, kalau zaman dulu Nabi Adam turun belum ada manusia di jagat raya, hanya ada 2 orang, satu Adam di Arab, satu Siti Hawa yang ada di India. Jaraknya jauh. Adam sampai dunia sendiri kaget. Kok saya sendiri? Hawa di mana?
Hawa, ada di mana? Hawa, cari-cari. Siti Hawa di India juga kaget. Adam ada di mana? Kok saya sendiri di hutan belantara seperti ini? Adam, di mana kau Adam? Bingung. Belum tahu mana utara, mana barat, mana selatan, mana timur, mau nyarinya gimana. Sakdonya hanya ada 2 orang. Harimau masih banyak, gajah banyak, ular banyak, hewan-hewan besar banyak. Jadi sengsara. Jadi tidak turun di dunia langsung ketemu, langsung kepenak. Sengsara. Karena melakukan perbuatan maksiat, memakan buah, khuldi bermaksiat kepada Allah, akhirnya dihukum seperti itu. Nyari berhari-hari Adam, nyari entah mau nyari kemana, nyari mengikuti kaki melangkah. Di mana Hawa? Sekarang kamu nasibnya gimana? Biasanya di surga kalau makan tinggal batin langsung ada. Sekarang di dunia kalau makan harus usaha. Yang petani kudu macul, yang pedagang ke pasar, ya. Yang pembisnis ke kantor harus usaha. Kalau nggak usaha duit ora teko dewi. Hawa pun sama di India bingung mau mencari Adam di mana, mengikuti kaki melangkah kemana. Akhirnya berhari-hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun nyari sambil kalau lapar makan buah-buahan yang ada di sikatan mereka. Nyari memang bisa dimakan. Ketemulah sampai kemudian Hawa ini jalan ke barat, jalan kaki. Belum tahu cara menundukkan yang namanya kuda. Naik kuda urung paham, urung ngerti. Jadi jalan kaki, mengikuti kaki melangkah mencari suaminya. Sampailah di padang pasir. Ini di mana kok nggak ada pepohonan di sini? Ini daerah mana? Jalan aja mencari. Sampai akhirnya kok ketemu ada kayak bayangan orang. Itu jauh itu kok kayak orang ya, kok kayak seperti saya gitu kan. Adam juga jalan tuh melihat kok kayak ada orang di sana ya. Akhirnya keduanya sering mendekat. Pas dilihat, Adam lihat, Hawa. Lari keduanya, lari. Kayak film India. Lari Adam sama Hawa pelukan muter. Wah, kayak musik tadi. Ketemu pelukan saking kangennya, saking rindunya luar biasa, koyong seperti orang baru kenalan. Seperti orang baru pacaran. Ya. Padahal suami istri tapi lama nggak ketemu. Di surga ketemu, kesana kemari bareng, ini di dunia sengsoranya minta ampun kok jauh ketemu senang sekali. Maka tempat itu kemudian disebut dengan Padang Arafah. Karena saling ta'aruf, saling kenal Adam dan Hawa setelah sekian lama tidak ketemu. Maka kita anak turunnya Nabi Adam diperintahkan untuk reunian. Napak tilas mbah kita dulu, Mbah Adam ya. Kita napak tilas setahun sekali di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Sehingga kita di Arafah ini mengingatkan masa lalu mbah kita dulu ketemunya di sini. Sekarang kita ketemu anak turunnya, anak cucunya Nabi Adam, seluruh dunia ngumpul di situ, ketemu bareng-bareng. Waktu ibadah haji. Jadi ibadah haji di Arafah ini menjadi momen peristiwa penting kumpulnya umat manusia, bahwa kita itu dulu satu bapak, satu ibu, kemudian beranak pinak menjadi orang sebanyak ini. Sesungguhnya kita itu saudara. Jadi kita itu anak turunnya Kanjeng Nabi ya.
Habib, cuman Habibnya dari Nabi Adam. Ya. Nabi Adam kemudian hidup bahagia dengan istrinya, akhirnya dikaruniailah putra-putri, anak-anaknya yang konon putra-putrinya itu sebanyak 42. Nabi Adam umurnya panjang, tidak seperti kita 60 tahun sudah batuk kan. 70 tahun sudah pakai tongkat. 80 tahun bonusnya isi urip nang donya. Nabi Adam umurnya 2000 tahun. Oh, 2000 tahun loh umurnya, panjang. Kita itu pendek, tingginya juga tinggi. Nabi Adam setinggi pohon kelapa, raksasa. Kalau jalan blek gitu. Kalau ke Saudi, kalau kita ke Saudi, ya ada sepeda besar sekali dari kayu, bilangnya sepeda Nabi Adam. Kip mesti ngapusi. Ya, sejak kapan Nabi Adam naik sepeda? Ya nanti itu pasti sama guide-nya dibilang, oh itu sepeda Nabi Adam. Kayak mesti ngapusi. Orang-orang ceritain Nabi Adam gawe sepeda, naik sepeda. Sopo sing ngajari. Ya. Punya putra-putri banyak, maka kemudian muncullah syariat, hukum. Di antaranya adalah hukum pernikahan. Maka karena waktu itu belum ada manusia selain mereka, maka dibolehkan nikah sesama saudara. Kakake nikah karo adike, kan? Adike karo kakake, ya mau siapa-siapa lagi nggak ada. Manusia pertama kan awal-awal sesama saudara. Ya. Di antara anaknya Nabi Adam itu ada yang bernama Qabil dan ada yang namanya Habil. Yang paling terkenal dua ini yang disebutkan. Lainnya ya banyak anak-anaknya tapi tidak disebutkan, tidak terkenal. Kenapa ini yang dua orang ini terkenal? Karena mereka ini punya sejarah panjang, sejarah yang sangat penting yang selalu diabadikan di dalam kehidupan umat manusia. Cerita nih, Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk disampaikan kepada putra-putrinya syariat tentang kurban. Kurbannya tidak harus kambing, tidak harus sapi. Apa yang kita miliki silahkan untuk dijadikan kurban. Maka Qabil ini seorang petani, Habil seorang peternak. Ketika Allah perintahkan untuk kurban, para saudara-saudaranya kurban, cari yang terbaik, ya. Qabil ini orangnya rondo, pelit, selalu mendapat bisikan setan. Wahai Qabil, kamu ini bertani capek, cari benih capek, nyemprot capek, kalau zaman sekarang kan, ngurusin tanaman capek. Kok tiba-tiba saja suruh mengambil barangnya yang terbaik untuk kurban, mbok ya cari yang jelek-jelek saja, yang kiranya enggak kamu makan, ambil itu silahkan untuk kurban. Bisikan dari iblis. Iblis juga ngasih bisikan kepada yang lain saudara-saudaranya, termasuk juga ke Habil. Wahai Habil, kamu itu jadi peternak capek, nyari rumput capek, melihara capek. Mbok yao kalau sekiranya hendak kurban, cari yang paling kecil, paling jelek, yang penyakitan. Sing kira-kira kalau kita itu sudah nggak mau makan, kira-kira kalau disembelih itu dagingnya nggak enak, itu saja. Tapi karena Habil ini anak soleh, tidak terganggu oleh bisikan setan.
Habil cari kambing yang dianggap paling baik, paling bagus, paling gemuk untuk dijadikan sebagai kurban sesembahan ibadah taqarrub kepada Allah. Sementara Qabil itu dia cari hasil pertanian yang jelek-jelek, yang busuk-busuk dikumpulkan, itu yang dijadikan sebagai sesembahan, kurban, ibadah untuk Allah. Zaman dulu kalau pengen tahu sesembahan saya, kurban saya diterima atau tidak, ditaruh di suatu tempat, kemudian tunggu. Setelah ditunggu begini akan ada api dari langit. Api turun akan membakar kurban yang diterima. Yang nggak diterima nggak dilahap api. Ketika mereka menanti begini, api datang dari langit, tahu-tahu membakar kambing punya Habil. Qabilnya nunggu aja, kok nggak datang-datang apinya. Sehari, 2 hari, akhirnya kesimpulan, wah, punya saya tidak diterima. Karena tidak diterima, dia mulai iri. Kenapa punya saya nggak diterima? Kenapa dia diterima? Jangan-jangan mungkin Abi Adam itu terlalu pilih kasih sehingga sering didoakan dia, saya nggak didoakan. Jangan-jangan, akhirnya curiga, iri, dengki kepada saudaranya. Bukannya dia itu mengintrospeksi diri, menilai diri sendiri, kenapa saya nggak diterima, tapi justru menjelek-jelekkan saudaranya. Kamu nih ya, kurbanmu diterima gara-gara kamu itu dekat sama bapak. Coba kamu nggak dekat sama bapak kamu sih disayang, saya kurang disayang dan lain sebagainya. Sampai akhirnya selalu dinasihati sama Habil, bukan kayak gitu, mbok ya, kamu itu saudaraku, introspeksi dirilah. Saya kurban itu saya milih harta terbaik saya carikan kambing yang paling gemuk, kambing yang paling dagingnya itu paling bagus. Sementara kamu bagaimana? Bukannya pakai hasil pertanian terbaik, malah yang jelek-jelek. Introspeksi dirilah. Dibilang gitu tersinggung. Dasar kamu ini. Akhirnya mulai dengki. Karena dengki iblis masuk, wahai Qabil, saudaramu itu memang nggak jelas itu. Kalau menurut saya mending tak singkirkan saja. Udahlah, singkirkan aja dia itu. Akhirnya muncullah keinginan Qabil untuk membunuh Habil. Bilang, Habil, kamu kayak gitu nanti tak bunuh kamu. Macam-macam. Akhirnya kata, kalau kamu membunuh saya, bunuhlah. Saya yang ikhlas, saya itu ibadah apa karena Allah. Saya hanya ngasih nasihat kepadamu. Kalau mau bunuh-bunuh saja, saya ikhlas. Bilang gitu makin marah. Ambil batu yang ada di samping dia, dikeprok, pukulkan di kepalanya, saudaranya pecah, meninggal. Baru meninggal nyesel. Tapi sayangnya nyeselnya bukan nyesel taubat, tapi nyesel kok saya membunuh, titik. Bukan kemudian beristighfar, bertobat kepada Allah. Setelah terbunuh bingung, ini tak saya apakan ini? Ini saya apain ini mayat? Dan dia juga takut pulang. Saya kalau pulang nanti dimarahin bapak karena saya telah membunuh saudara saya. Tapi dia bingung, ini terus saya apakan ini sehari, 2 hari? Karena baru pertama ada manusia meninggal. Bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, saudara-saudaranya masih hidup. Sehingga semuanya masih hidup. Ini orang meninggal pertama kali di dunia. Sayangnya meninggal pertama kali bukan karena sakit, tapi karena dibunuh oleh Qabil. Akhirnya bingung diapain. Sampai kemudian Allah utus burung ghurab. Ghurab itu burungnya warnanya apa ya? Hitam. Ghurab itu apa ya? Elang gitu ya? Hah? Gagak. Gagak. Gagak itu kelahi. Ada gagak kelahi sampai yang satu kalah mati. Setelah mati akhirnya si gagak itu mudah-mudah tanah. Kemudian setelah tanahnya itu terbentuk seperti lubang, diseret itu temannya itu, dimasukkan ke lubang, buruk.
Maka Qabil ketika melihat burung itu langsung bilang begini, saya kok bodoh sekali ya katanya. Masa hal kayak gini aja sampai diajarin sama burung gitu. Maka dia mulailah membuat liang lahat, dimasukkanlah saudaranya ke situ, baru dikuburkan. Setelah itu dia tidak berani pulang ke rumah, pergi jauh. Sayangnya dia tidak mau bertaubat. Maka dia menjadi simbol maksiat karena sesungguhnya perkalian antara Qabil dan Habil ini menjadi sejarah pergulatan antara yang hak dan yang batil, antara kebenaran dan kemaksiatan. Dan ini sejak zaman Qabil dan Habil sampai hari kiamat akan terus berlanjut. Sesama saudara anak manusia saling perang, saling serang. Kayak di Israel, Palestina itu kan sambah, sama-sama dari keturunan Nabi Ibrahim. Orang Arab sama orang Israel itu satu mbah, sama-sama dari mbah Nabi Ibrahim. Tapi ya perang kayak gitu, pembantian kayak gitu di Irak, di Libya, di Afghanistan, luar biasa. Maka setiap kali ada kejahatan, pembunuhan di dunia, Qabil dapat maksiat, dapat dosa, dosa jariah. Jadi kalau ada namanya itu pahala jariah, ada juga dosa jariah, dosa yang selalu mengalir. Ketika kita itu melakukan perbuatan dosa, ada yang mengikuti seperti yang kita lakukan, maka orang itu akan mendapatkan dosa juga, mendapatkan transferan dosa dari orang yang mengikuti. Maka dalam hadis kan dikatakan man sanna sunatan hasanatan falahu ajru ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang membuat amal soleh, perbuatan baik, lalu ada orang yang mengikuti, maka dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat. Tapi sebaliknya man sanna sunatan sayyatan fa amila biha, orang yang membuat perbuatan buruk kemudian dia melakukan itu, kemudian diikuti oleh orang setelahnya, falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia akan dapat dosa dan dosa orang lain yang mengikutinya sampai hari kiamat. Maka ketika ada peristiwa pembunuhan di jagat raya ini, tiap itu pula Qabil mendapatkan bagian dosa. Maka jangan pula kita melakukan perbuatan maksiat, apalagi sampai ngajak orang lain mengikuti, orang lain ngikutin kita, karena itu akan menjadi maksiat jariyah, akan mendapatkan dosa jariyah, naudzubillah. Jadi korban pertama kali itu sesungguhnya bukan sejak Nabi Ismail, tetapi syariat korban itu sejak masa Nabi Adam alaihi salam. Kemudian kalau yang sering kita dengarkan perkelahiannya antara Qabil dan Habil itu, katanya Qabil dapat adiknya yang jelek nikahnya kan, Habil dapat adiknya yang cantik, sehingga iri, aku kok bojoku elek, bojo saudaraku kok ayu. Akhirnya iri dengki jur, rebutan cewek, akhirnya kelahi bunuh-bunuhan. Ya kan yang masyhur, yang terkenal itu. Saya cari cerita ini sumbernya dari mana nggak ketemu. Kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran bukan perkelahian antara Qabil dan Habil, bukan rebutan cewek, bukan masalah perempuan, bukan soal istriku cantik kok istrinya yang itu kok enggak, itu bukan. Tetapi terkait dengan kurban. Yang satu kurbannya kambing bagus diterima Allah, yang satu jelek. Maka nanti tanggal 10 ketika kita hendak kurban, cari kambing yang terbaik. Nek sapi yo sapi yang terbaik, nek iso. Kalau duitnya mepet ya sejadinya kan, yang penting sesuai dengan syarat rukunnya kan gitu. Pengen kurban duitnya mepet ya seadanya, sedapatnya kan gitu. Tapi kalau bisa yang terbaik, yang paling bagus, ya sunnah.
Bagi yang sudah sanggup untuk kurban, sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu lebih baik dilaksanakan. Dan satu kambing tidak harus, karena kalau di kita kadang tahun ini untuk saya, tahun depan atas nama istri saya, tahun depannya lagi untuk anak saya yang pertama, tahun depan lagi anak saya yang kedua. Tidak harus begitu. Ketika punya kambing satu, bismillah untuk saya dan keluarga saya, dapat pahala semuanya. Tahun depan lagi bismillah untuk saya dan keluarga saya. Boleh, boleh. Nabi Muhammad SAW kalau kurban, sama ini untuk saya dan untuk umatku yang belum bisa kurban. Jadi boleh, tidak harus nama saya, tahun depan untuk istri, tahun depannya untuk anak, enggak harus. Satu untuk sekeluarga. Ada yang ini saya mau kurban untuk ayah saya, tergantung. Kalau orang tua sudah meninggal tidak berwasiat, maka tidak bisa dikurbankan. Enggak sah, nanti jatuhnya sedekah. Kecuali orang tua wasiat, nanti kalau saya meninggal tolong ya kalau bisa itu saya punya kambing dijadikan kurban. Nah, ada wasiat baru boleh. Tetapi kalau tidak ada wasiat dari orang tua, kemudian kita hendak kurban mengatasnamakan untuk orang tua kita, nanti jatuhnya sedekah. Ya. Dan kurban kalau cacatnya itu bukan yang berpengaruh kepada daging, itu masih sah. Contohnya apa? Sungune potol, tahu sungu ya? Tanduknya putus karena tidak ada orang yang suka nyate tanduk. Nah, jadi nggak apa-apa tanduknya putus, itu masih bisa buat kurban. Giginya rompol 2, nggak apa-apa, tidak ada yang suka buat sop gigi. Rasanya kotis-kotis. Buntutnya hilang. Nah, nek buntutnya hilang nggak boleh karena banyak yang suka sop buntut. Kemudian kurban juga kulit apapun tidak boleh dijual belikan. Wah, ini kurban siap, tapi ini kulitnya daripada nggak ada yang ini, masa kulit saya potong-potong kemudian saya bagi-bagi nanti juga dibuang, mending tak jual, saya belikan daging, dagingnya saya bagi. Tidak sah. Terus tulangnya ini kulitnya buat apa? Kasihkan ke PAY, nanti kumpulkan ke PAY, sama PAY terserah arep gawe apa terserah. Sama PAY ya sudah, karena saya dapat banyak, tak jual, tak buat beli makan. Boleh. Kenapa? Yang penting sudah kita kasih. Udah menjadi milik orang. Kalau belum menjadi milik orang lain, nggak boleh. Jagalnya yang suka nyembelih, karena kamu sudah nyembelih, sudah capek, udah ngeleti, udah motong-motong, saya gaji, pakai daging 2 kilo plus uang. Tidak sah. Tidak boleh daging itu dijadikan sebagai gaji atau uang lelah. Tapi kalau bagian, kamu udah nyembelih, tak kasih duit, udah. Pas pulang, ini cangking 1 kresek. Boleh. Tapi akadnya bukan sebagai gaji. Kalau akadnya sebagai gaji, saya tak nyembelih, tapi nanti saya dikasih 2 kresek ya, 2 kilo. Enggak sah nanti kurbannya. Tidak sah. Kalau umpamanya kurbannya itu nanti telinganya ada cacat, terpotong sedikit, boleh. Kalau terpotong telinganya, kenapa? Karena tidak ada yang makannya di telinga kambing. Tapi kalau sampai sepertiga, kalau sampai banyak semua, itu nggak sah nanti. Tapi kalau hanya sedikit, sepertiga, maksimal setengah, masih boleh digunakan ya. Kambing 1 orang 1 kambing, kalau sapi boleh 7 orang. Kalau 1 orang 1 sapi juga boleh, 1 orang 10 sapi juga boleh ya. Jadi bebas. Tetapi 1 orang untuk 8 orang tidak boleh. Kalau di sekolahan kadang yuk iuran, yuk kita beli kambing buat kurban, jatuhnya sedekah.
karena tidak ada kurban kambing regudukan rame-rame. Saya punya ayam dan gak suka makan daging kambing, saya pakai ayam aja ya. Saya bos ayam, 1000 ayam dah saya. Tetap tidak dianggap kurban meskipun 1000 pitik. Nggak sah. Pakai telur, nggak sah pakai telur. Harus sapi atau kerbau. Kerbau boleh. Kerbau boleh. Kemudian apa itu? Kalau di Arab unta. Unta boleh. Kalau olah itu kuda nggak boleh. Kurban kuda nggak boleh. Kenapa? Kuda tidak disebut dalam Al-Quran, bukan Al-An'am. An'am itu yang disebut dengan binatang ternak yang untuk kurban itu sapi, kerbau, kambing, unta. Ya, kuda enggak, apalagi jerapah. Nah, itu. Nah, kalau unta itu nyembelihnya tidak ditidurin, ya, tapi di nahar. Nahar itu gini, sedang berdiri itu tak pakai pisau kecil, gini, berdiri nyembelihnya itu unta. Nah, nanti untanya itu langsung jalan-jalan itu sambil darahnya ngocor, jalan-jalan, brek, ora tegel ya, lihat itu. Kalau kambing, sapi kan sembelih, unta itu masih berdiri itu gitu. Kalau orang Indonesia paling suka ya daging kambing atau sapi. Nek orang Arab Saudi suka daging unta, Sudan suka daging unta, orang Mesir kurang suka daging unta. Saya pernah makan daging unta rondo amis. Akhirnya kita buat bakso unta. Mungkin baru saya yang pernah makan bakso unta. Ya, rondo amis ya. Enakan kambing. Kalau Rasul sukanya kambing. Kambing pupu yang depan kanan itu kesukaan Rasul. Ya. Dulu Nabi Ibrahim ketika berkorban, ya, sebagai ganti Nabi Ismail juga kambing. Terus ada pertanyaan, mending kambing apa sapi? Semuanya boleh, terserah kesukaan kita apa, silahkan. Kalau Nabi Muhammad kambing karena Nabi Muhammad suka kambing. Nabi Ibrahim kambing karena suka kambing, ya. Gulai, sate kan enak gitu. Tapi kalau mau sapi monggo silahkan. Kalau di Kudus itu kerbau, ya sukanya kerbau. Ya mungkin itu dulu ceritanya, katanya daerah sana itu banyak orang-orang Hindu ya mungkin, atau Buddha yang sangat menghormati sapi, sehingga sebagai rasa toleransi kepada mereka biar tidak dianggap menyembelih Tuhan mereka gitu kan, maka di sebelahnya kerbau boleh ya, jadi kurban ya, sunnah lebih baik dilakukan. Nabi Adam kembali ya. Tapi udah jam berapa ini? Sambut ya. Panas. Panas, sudah jam 8 udah habis. Ya, lanjut kapan-kapan terkait dengan pembangunan Nabi Adam, Ka'bah. Ya, Nabi Adam bangun apa, perintah dan lain-lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat karena sudah panas jam 8. Sekiranya ada kekurangan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang di sini semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya juga keluarga yang soleh-solehah diangkat derajatnya dunia dan akhirat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.